Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Saputra dengan NIM 2022 0501 020066. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang analisis pembiayaan bank syariah. Yang pertama ada penentuan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan syariah. Itu ada konsep akad mudharabah dan bagi hasil. Kata mudharabah secara etimologi berasal dari kata darb, yang mana dalam bahasa Arab kata ini termaksud ke dalam kata yang memiliki banyak arti. Dengan banyaknya arti, kata ini dapat ditarik benang merah yang mencerminkan keberagaman makna yang ditimbulkannya. Yang kedua itu sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil yakni landasan operasional utama bagi produk-produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Dalam perbankan syariah, prinsip ini yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Prinsip bagi hasil di Indonesia yakni terbagi atas dua metode, antaranya yakni profit sharing dan revenue sharing. Yang kedua itu ada nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil di sini berarti presentasi atas keuntungan yang akan diperoleh dari suatu kegiatan usaha antara sohibul mal dan mudharib, yang mana berdasarkan pada keputusan dan kesepakatan antar dua belah pihak yang berkaitan. Yang keempat itu metode penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan. Yang pertama itu ada penentuan nisbah bagi hasil keuntungan, yang kedua itu penentuan nisbah bagi hasil pendapatan, dan yang ketiga itu penentuan nisbah bagi hasil penjualan. Yang kedua itu penentuan profit margin dalam pembiayaan syariah. Yang pertama itu ada perbedaan kredit dan margin keuntungan. Kredit adalah suatu transaksi untuk menghasilkan keuntungan dengan tambahan biaya bunga. Sedangkan margin keuntungannya adalah hasil dari transaksi yang diukur efektivitas manajemen secara keseluruhan. Yang kedua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya margin keuntungan. Yang pertama itu biaya overhead, bagi hasil, volume pembiayaan, inflasi, kebijakan moneter, pembiayaan mudharabah. Yang ketiga, peran margin keuntungan untuk perkembangan bank syariah. Margin keuntungan adalah salah satunya yakni diperoleh dari kegiatan jual beli murabahah. Sampai saat ini perbankan syariah masih menempatkan produk murabahah ini sebagai produk yang dijadikan andalan yang mana memperkirakan mencapai 66% dari total pembiayaan yang ada di perbankan syariah. Yang pembahasan kedua itu ada manajemen proses dokumentasi dan pengawasan pembiayaan bank syariah. Yang pertama itu ada pengertian pengawasan pembiayaan. Pengawasan pembiayaan yaitu usaha untuk mendapatkan pelaksanaan pembiayaan agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan. Yang kedua itu ada fungsi dan tujuan dalam pengawasan pembiayaan. Yang pertama, fungsi pembiayaan itu untuk mencegah terjadinya penyimpangan, bukan mencatat banyak ditemukan penyimpanan. Tujuan pengawasannya itu menghindari penyelewengan ataupun proses dan kewenangan. Yang ketiga itu teknik pengawasan pembiayaan. Yang pertama ada monitoring pembiayaan. Yang kedua itu inspection the spot. Yang seterusnya itu proses dan dokumentasi pengawasan pembiayaan. Yang pertama itu ada inisial calon nasabah. Yang kedua investasi permohonan pembiayaan. Yang ketiga itu dokumentasi pembiayaan. Yang seterusnya itu kebijakan dan teknik pembiayaan bank syariah. Yang pertama ada ketentuan kebijakan pembiayaan di bank syariah. Hal yang penting yang harus diperhatikan adalah yang pertama kebijakan umum pembiayaan bank syariah. Pemilihan sektor-sektor pembiayaan harus ditentukan bersama oleh pihak komersial, direksi dan dewan pengawas syariah, baik jenis maupun besarannya. Sektor pembiayaan meliputi golongan nasabah, valuta, pembangunan pembiayaan, skala prioritas, sektoral, jenis pembiayaan. Yang kedua itu pengembalian keputusan pembiayaan. Penyusunan rencana pembiayaan. Pendekatan dalam penyusunan rencana pembiayaan itu mencakup yang pertama pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan sumber dana yang didapat dikumpulkan oleh bank secara rasional. Yang kedua, pendekatan perencanaan pembiayaan
berdasarkan kemampuan pasar untuk menyerap penawaran dana dalam bentuk pembiayaan. Kelayakan pemberian pembiayaan. Yang pertama itu ada surat permohonan pembiayaan, proses evaluasi, format memo atau nota pembiayaan. Lanjut itu ada proses administrasi pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan Bank Syariah kepada nasabahnya akan berjalan lancar jika proses administrasinya dilakukan dengan tertib. Untuk itu ada beberapa tahap administrasi yang harus dilakukan dalam proses pembiayaan Bank Syariah, yaitu yang pertama penerimaan keputusan, penerusan kepada nasabah pemohon, pendatanganan akad. Pengamanan pembiayaan. Langkah pengamanan yang dilakukan Bank Syariah itu meliputi yang pertama sebelum realisasi pembiayaan dan yang seterusnya setelah realisasi pembiayaan. Lanjut itu jenis rambu-rambu kesehatan di Bank Syariah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas, pembayaran, serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, terutama kebijakan moneter. Lanjut itu ada analisis kelayakan pembiayaan Bank Syariah. Yang pertama itu menurut analisis pembiayaan merupakan kegiatan menelaah aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Jenis-jenis pembiayaan. Yang pertama pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan, pembiayaan dilihat dari jangka waktunya, pembiayaan dilihat dari sektor usaha, pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan, pembiayaan dilihat dari jangka waktunya, pembiayaan dilihat dari sektor usaha, pembiayaan dilihat dari segi jaminan, pembiayaan dilihat dari segi jumlahnya. Seterusnya itu ada jenis-jenis KUR atau kredit usaha rakyat. Yang pertama itu ada KUR retail, yang kedua ada KUR mikro, terus ada proses pembiayaan mikro IB. Yang pertama itu ada pengajuan permohonan pembiayaan, terus ada proses pemberian pembiayaan. Proses analisis pembiayaan. Yang pertama itu ada kebenaran dokumen administrasi nasabah, kelayakan dana prospek usaha, alamat dan kondisi tempat usaha atau tempat tinggal, kebutuhan usaha, karakter nasabah, mengetahui kemampuan sumber pembayaran dari calon nasabah. Yang seterusnya itu penyebab risiko pembiayaan. Yang pertama itu faktor internal atau berasal dari pihak bank. Yang kedua itu faktor eksternal atau berasal dari pihak luar atau nasabah. Lanjut pengawasan dan penanganan pembiayaan Bank Syariah. Pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai dengan realisasi. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka penjabat Bank Syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Itu ada tujuan pengawasan Bank Syariah. Yang pertama untuk memantau kelayakan Bank Syariah, yang kedua untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan, yang ketiga itu untuk memajukan efisiensi dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan. Seterusnya adalah ruang lingkup pengawasan Bank Syariah. Pengawasan yang dilakukan BI ini meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. Bank Syariah ini mewajibkan bank untuk menyiapkan laporan keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang dilakukan. Yang kedua itu seterusnya itu pentingnya pengawasan Bank Syariah. Pelaksana pengaturan dan pengawasan perbankan syariah adalah dalam rangka untuk menjaga kestabilan sistem keuangan agar sistem perbankan dapat bermanfaat secara optimal bagi perekonomian. Seterusnya itu nilai-nilai dalam pengawasan Bank Syariah. Nilai-nilai dalam pengawasan Bank Syariah ini mendorong akuntabilitas, antara lain adalah yang pertama itu Maitulah dan Mubarak.